Selamat malam semuanya, masih di channel Dunia Filsafat. Saat ini kita akan membahas mengenai filsafat manusia. Jadi bagaimana manusia merenungkan tentang dirinya, merenungkan pengalaman mengenai kemanusiaan yang pernah dialami oleh manusia lainnya. Pengalaman mengenai eksistensi manusia di dunia ini. Awalnya manusia tentu saja akan memikirkan bagaimana bisa hidup di dunia ini. Ketika zaman Yunani kuno, manusia memikirkan tentang bagaimana cara hidup di dunia ini dan mengatasi alam. Saat itu teknologi belum canggih seperti sekarang. Manusia untuk hidup saja harus mengatasi alam, hujan, gelombang lautan atau badai. Saat itu manusia masih bergantung pada alam, belum bisa memproduksi makanan secara banyak. Jadi manusia itu sepanjang zaman itu berusaha untuk mengatasi keterbatasan dirinya. Hingga zaman modern, manusia bisa menciptakan teknologi yang berguna bagi dirinya dan bisa hidup secara efisiensi, bisa memudahkan hidupnya, baik itu dalam membangun rumah, membuat makanan yang sehat, dan juga bisa membuat sistem yang lebih manusiawi, demokrasi itu. Di zaman Yunani dulu kan terjadi pergantian pemerintahan atau kekuasaan dengan mudah. Itu kan membuktikan bahwa siapa yang kuat dialah yang menang, dan saat itu hukum belum bisa stabil, dan manusia saat itu adalah mengalami suatu ketidakstabilan hidup di dalam masyarakat. Mereka masih meraba-raba sistem apa yang bisa yang paling benar atau paling kokoh di dalam menata masyarakat. Hingga perkembangan zaman, manusia hidup menginginkan suatu keadaan yang aman, bisa bebas berpikir, dan tentu saja adalah esensinya adalah kebebasan. Karena kebebasan itulah yang membuat manusia bisa berkreasi, manusia bisa hidup lebih baik. Sebagaimana dikatakan oleh Amartya Sen, kalau manusia, masyarakat atau negara dunia ketiga ingin ekonominya maju, maka harus mereka memiliki kebebasan pers, kebebasan berpikir, kebebasan memahami dinamika masyarakatnya. Mereka sendiri yang harus bangkit dulu. Percuma juga negara barat misalnya membantu, tapi tidak ada kesadaran dari dunia ketiga untuk membangun dirinya, menciptakan suatu kesadaran tentang pengurusan ekonomi yang lebih baik, yang tidak korup. Itu lebih penting. Jadi manusia sepanjang hidupnya selalu berusaha untuk mengatasi keterbatasan dirinya. Dia memikirkan alam, bagaimana untuk bisa menaklukkan alam. Karena saking ketergantungan dengan alam, mereka menganggap bahwa alam itu memiliki daya-daya magis. Ya tentu saja memang itu ada kekuatan dari alam ini, sesuatu yang memang sangat luar biasa. Tapi ada juga yang menganggap bahwa alam ini sebagai Tuhan, sebagai yang harus disembah gitu. Ini kan
menggambarkan suatu ketergantungan, atau katakanlah sebagai suatu pengalaman di dalam peradaban manusia. Ketergantungan manusia kepada alam itu sebagai suatu eh, eksisnya kesadaran manusia mengenai sesuatu di luar diri manusia itu. Ini sebagai suatu pengalaman, kita memiliki suatu kesadaran bahwa manusia membutuhkan yang lain selain dirinya. Hingga zaman sekarang seolah-olah kita hidup mudah ya, segala sesuatu mungkin mudah. Kita tidak perlu menyalakan api, sudah ada listrik. Kita tidak perlu lagi memiliki kendaraan kuda, binatang, sekarang sudah ada sarana transportasi. Mengenai jarak juga mudah, sekarang ada mobil, ada pesawat, juga ada media sosial, bisa video call. Manusia mulai menemukan suatu perkembangan di dalam kehidupannya. Ruang dan waktu begitu dekat ya. Nah, dari perenungan itu, apakah manusia yang hidup dalam keadaan susah dengan manusia yang mungkin hidup dengan relatif mudah di zaman modern ini memiliki tingkat pemahaman, kedalaman tentang hidup itu berbeda? Mereka yang hidup di zaman dahulu dan dengan karya yang sangat memukau, entah itu Ibnu Khaldun, Spinoza, atau Al-Kindi, mereka memiliki karya-karya yang luar biasa dengan keterbatasan suatu zaman itu. Menurut Arnold Toynbee ada respond and challenge. Jadi manusia itu menghadapi suatu tantangan dan dia harus merespon tantangan itu. Dan itulah manusia yang selalu bisa memahami dirinya itu dengan merespon keadaan dan juga menyelesaikan persoalannya. Lalu apakah ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia? Ya karena kehidupan ini masih panjang, maka persoalan itu akan selalu datang. Bahkan mengenai penafsiran agama, siapakah agama, manakah agama yang paling hakiki oleh manusia, itu suatu persoalan bagi manusia. Dan karena ini menjadi persoalan manusia, agama itu menjadi sesungguhnya yang sangat penting sekali. Dan intinya adalah kebenaran, mana yang lebih benar. Apakah manusia bisa menentukan kebenaran? Nah, dari sini bahwa kita harus memahami bahwa manusia itu selalu ingin mengatasi keterbatasan dirinya, kadang terpleset untuk memutlakkan kebenaran dirinya. Bagaimana bisa manusia yang memiliki keterbatasan dia ingin mengungkapkan yang tak terbatas? Bagaimana dia ingin menjelaskan bahwa dirinya bisa merumuskan suatu kebenaran yang mutlak, sedangkan manusia itu pengetahuannya tidak mutlak karena dia bukan Tuhan. Kecuali kita bikin konsensus bahwa manusia itu memang pengetahuannya mutlak, benar ya. Nah, di sini bahwa filsafat manusia itu ingin memahami tentang setiap zaman itu manusia merenungkan tentang hubungan dirinya dengan alam, bagaimana mengatasi alam, bagaimana memanfaatkan alam. Setelah itu dia akan memikirkan bagaimana memikirkan dirinya hidup di dunia ini. Apa tujuan manusia hidup di dunia ini? Apakah ini soal tentang suatu absurditas, kata Albert Camus,
Jadi manusia hidup di dunia ini mengalami keterlemparan, dia tidak tahu apa hidup di dunia ini. Dia hanya menerima keterlemparan di dunia ini, dan bahkan hidup ini suatu ketidakjelasan sama sekali. Sehingga moralitas kita ini moralitas yang bersifat bisa berubah tentang suatu nilai. Ya disinilah kekurangan dari para eksistensialis, dia tidak bisa menetapkan suatu nilai. Ya, karena nilai itu dianggap sebagai suatu bagian dari kehidupan yang mengalir, maka ya menetapkan suatu nilai itu ya dinamis. Nah, dari itu renungan tentang filsafat manusia ini akan terus berlanjut. Terima kasih.